wal afiyah, tidak dalam keadaan sakit. Ya. Yang ketiga, fil amni, kondisinya memang memungkinkan untuk bersana dalam keadaan aman, tidak dalam keadaan perangan, ya, ancaman dan seterusnya. Nah, kalau ini tidak tercukupi istita'ah, berarti wajib. Ya kita udah daftar Ustaz, berarti belum ada istita'ahnya. Kenapa? Karena belum bisa ke sana. Kendaraannya belum ada. Belum ada kendaraannya. Dari mana kita akan dapat izin? Ya kan? Mau naik sendiri pesawat kemudian masuk ke sana, bisa ditangkap kan? Gitu. Yang hari-hari ini banyak yang ditangkap. Ya, bahkan sampai pada tingkatan deportasi kan. Ancamannya denda berapa ya? Kalau dirupiahkan itu hampir 40-an juta. Kemudian tidak boleh masuk Saudi selama 10 tahun. Ya, sebagian ada berita teman-teman saya yang di sana, ya, banyak yang seperti itu. Allah takdirkan yang tangkap, gitu ya. Ada sebagian yang saya dapat semalam informasinya. Gimana akhir di sana? Mereka yang membimbing, ya, membimbing jamaah bukan dengan visa. Alhamdulillah karena mereka juga membantu di situ bisa masuk, ya. Dan bisanya bisa ziarah. Ada juga yang seperti itu. Ya. Jadi istita'ah itu bukan hanya sekedar mampu dari segi materi, ya, tapi juga memang kita sudah mendapatkan izin untuk itu, ya. Kalau belum dapat kuotanya dan kita ingin berangkat, ya, dengan jalur yang mohon maaf tidak sesuai dengan aturan, ya, maka ini belum istita'ah menurut saya. Orang yang sudah diberikan istita'ah oleh Allah Subhanahu wa taala lalu tidak, maka Allah katakan, ya, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu Maha Kaya. Allah enggak butuh dengan uangmu, enggak butuh dengan apa yang kamu miliki. Yang dibutuhkan ketakwaan datang ke sana. Ya. Bagi yang belum melakukan tersebut, ibadah yang Allah wajibkan karena mungkin karena enggan, khawatir habis materinya dan seterusnya, padahal Allah berikan istita'ah, maka minta ampun kepada Allah dan mestinya mendapatkan keutamaan tadi. Sholat di Masjidil Haram dapatnya berapa? 100.000. Di Masjid Nabawi 1.000. Kalau dikalkulasikan tadi dengan uang, ya berapa tuh, subhanallah. Ya, ini sebagai motivasi saja, ya, sebagai motivasi dan meningkatkan hamasah kita, semangat kita untuk datang ke Baitullah. Ya. Kalau seandainya orang sudah daftar dan meninggal dunia, lalu bagaimana di hadapan Allah? Dihitung pahala haji. Saya ulangi, jemaah. Kalau ada orang yang sudah daftar berangkat haji tapi belum berangkat karena meninggal, dan sudah meninggal, bagaimana di hadapan Allah? Dapat pahala hajinya. Pahala hajinya. Jawab dalilnya mana? Buka di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab tentang al-mujahadah, bersungguh-sungguh. Nabi kisahkan di situ para sahabat yang berperang. Mereka berperang bersama Nabi. Kemudian ketika pulang di pertengahan jalan Nabi bilang, itu di Madinah ada perempuan-perempuan, ada anak-anak, ada orang-orang tua, orang jompo, orang sakit yang mereka tidak bisa ikut perang bersama kita. Kalau seandainya yang sakit itu sehat, dia pasti akan ikut. Seandainya yang tua renta itu muda, dia pasti akan ikut kita. Seandainya perempuan-perempuan Madinah aku izinkan untuk ikut, pasti mereka ikut. Tapi mereka terhalang karena sakit, karena sudah usia, ya, karena mereka perempuan, karena mereka anak-anak. Kata Nabi, semuanya dapat pahala seperti apa yang kita lakukan. Apa yang dilakukan? Niatnya. Orang yang sudah daftar haji, niatnya untuk apa? Melaksanakan rukun Islam. Kemudian meninggal dunia, insya Allah pahalanya dapat. Ya, pahalanya dapat dari tadi, ya. Jadi insya Allah. Makanya penting daftar insya Allah. Yang mau berangkat tahun depan bisa insya Allah. Ya, amin. Tapi daftar. Lewat siapa? Ustaz. Ya, insya Allah ada. Ya, semoga dimudahkan dan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal
alamin. Baik, cukup. Bagaimana orang yang punya uang dengan semena-mena meng-cancel orang yang sudah antri reguler? Zalim. Zalim dengan uang 150 juta dia bisa pergi sekarang. Iya. 150 juta. Iya. Bisa kayaknya. Iya. Mungkin kalau itu udah daftar. Tapi dia dengan baik, kalau gara-gara dia kemudian itu orang udah berhak, akhirnya di cancel gara-gara dia. Allah alam bisawab, ya. Tapi kalau sebenarnya kuotanya ada, gitu ya. Kuotanya ada, tapi kemudian diberikan kepada mereka yang ada biaya yang lebih tadi. Kalau kaidahnya semena-mena gara-gara kita kenal orang lain di cancel, ya kembalikan kepada Allah itu mungkin betul kezaliman, ya. Tapi kita yakin mungkin tidak ada yang seperti itu. Hanya memang kuotanya ada, masih ada kuotanya Pak, gitu ya. Yang mengatur kuotanya di masalah, ya. Yang mengatur kuotanya di masalah mestinya diberikan aja ke yang reguler, ya biar cepat berangkat, ya. Tapi diberikan kepada yang siap biaya. Penyebabnya apa? Allah alam bisawab. Mungkin saja kalau reguler segera dimajukan semuanya, dari mana biayanya? Uangnya nggak ada. Mungkin itu jadi masalahnya. Uang yang telah disetorkan 35 juta oleh saudara kita 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, uangnya mana? Nggak ada untuk biaya di sana, ya kan? Tidak bisa menambah tempat, yang menyewa tempat penginapan untuk jumlah yang lebih besar, dan kuotanya ada. Akhirnya kuota yang ada ini digeser-geser, udah kasih aja yang mau bayar. Kenapa? Karena duitnya ini udah nggak ada untuk biaya yang tambah kuotanya. Mungkin begitu ya. Makanya ini sistem yang diperbaiki. Orang-orang yang lebih aman, semuanya aman, tapi kita minta yang lebih aman, insyaallah. Barakallah. Baik. Cukup? Oh, boleh. Saya masih boleh, nggak apa-apa. Yang lain mendengarkan. Tadi disampaikan terkait dengan puasa Arafah. Puasa Arafah. Ya, menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang lalu. Iya. Nah, kalau yang setahun yang akan datang itu kita belum melakukan kesalahan tersebut. Iya. Atau Allah itu menjaga kita supaya nggak melakukan dosa itu. Iya. Terus yang terkait dengan yang dihapus itu kan dosa kecil. Dosa kecil. Tidak boleh kecuali tobatan nasuha. Nah, kalau misalnya seorang yang melakukan dosa besar, misalnya zina, ya. Terus kemudian dia tobat nasuha. Nah kemudian dia lupa lagi kan, maksudnya tempat kesalahan dia lupa lagi. Ya. Jadi habis tobat nasuha, beberapa lama kemudian masyarakat lagi tobat lagi. Nah tobat nasuha itu bisa nggak tahu berapa lama? Ya, masya Allah. Pertanyaan mewakili semua jemaah. Ya. Baik, keutamaan daripada puasa Arafah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yukaffiru sana al-madiyah wal baqiyah, menghapus dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Tapi dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Adapun dosa besar wajib dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang berpuasa Arafah, kemudian dia meninggal dunia, bagaimana dengan dosanya yang akan datang? Jadi kemudian pertanyaannya, apa diampuni yang nggak ada dosanya? Ya, bagi yang diberikan umur oleh Allah, kemudian 1 tahun berikutnya dia ada dosa kecil, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggal dunia, alhamdulillah apa? Bebas dari dosa. Begitu. Ini merupakan hadis targhib, motivasi kita agar melakukan kebaikan ini, karena tidak ada yang tahu di antara kita. Ada yang yakin tahun depan masih hidup, tidak ada yang yakin. Begitu juga masih yakin tahun depan akan meninggal, tidak ada yang yakin juga. Ya. Sedangkan doa kita adalah minta diberikan umur, sehat walafiat, murah rezeki, tahun depan bisa haji, bisa umroh, kan begitu. Nah, kalau seandainya Allah masih berikan usia, berikan umur, maka dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil, bukan dosa besar. Lalu bagaimana dengan orang yang bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa besar? Taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu adalah betul-betul syarat taubat dilakukan. Pertama, dia nadam, ya, menyesal. Kemudian
ikhlas meninggalkan dosa tersebut. Kemudian dia berazam tidak akan mengulanginya, itulah syarat tobat. Ya. Kalau ada yang kurang dari ini, berarti bukan nasuha. Udah nasuha Ustaz, tapi jatuh lagi dalam maksiat tersebut. Para ulama mengatakan kewajiban kita adalah bertaubat dan tanda kutip kewajiban Allah adalah mengampuni dosa kita. Berdosa lagi, taubat lagi. Berdosa lagi, taubat lagi. Bukan berarti memperbaikkan taubat. Tapi kalau seandainya terjatuh dalam maksiat, dalam dosa, kewajiban kita adalah bertaubat. Dan kewajiban Allah mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk mengampuni kita. La yamallu hatta tamallu. Allah tidak bosan menerima taubat kita sehingga kita yang bosan untuk bertaubat. Begitu, Pak. Ya. Jatuh lagi dalam berbuat maksiat, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Barakallahu. Saya cukupkan? Saya tahu cukup. Barakallahu semuanya. Semoga kajian kita pagi hari ini menambah ilmu dan wawasan kita, dan yang paling utama adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu. Yang hari ini taruya, sepakatlah besok semua kita puasa Ramadan. Semua yang hadir di majelis ilmu pagi hari ini tidak ada alasan besok tidak puasa. Siap? Ya. Jadi tidak ada lagi sarapan di sana. Ya. Ada kajian subuh di mana? Di Masjid Muhajirin. Besok berarti nggak ada tukar sayur. Jangan pesan. Ya. TKM nggak boleh pesan besok. Ya, nggak ada tukar sayur. Sama di depan juga biasa ada air di sini. Dia tahu juga. Baik, sepakat insyaallah maghribnya untuk berbuka siapkan di masjid. Tapi ganti tumpah sayurnya nggak ada di pagi, subuh ganti ke maghrib. Setuju? Nah,